Sapa UMKM Bisa. Nah, kegiatan Sapa UMKM Bisa ini adalah kegiatan sosial pemberian edukasi kepada teman-teman UMKM untuk meningkatkan kemampuan UMKM atau meng-scale up pebisnis UMKM. Dan edukasi ini dilakukan secara rutin menggunakan modul yang kreatif dan inovatif. Nah, teman-teman UMKM juga bisa berdonasi atau rekan-rekan juga bisa berdonasi ya di kegiatan UMKM Bisa dengan kenal Sapa. Dengan cara mungkin bisa dibantu host slide donasinya ya. Dengan cara melakukan charity, bisa berdonasi dalam bentuk uang atau bentuk barang. Nah, sebagai bentuk terima kasih kenal Sapa dan UMKM Bisa kepada teman-teman yang sudah berdonasi, kami memberikan fasilitas gratis untuk teman-teman UMKM bisa mendesain logo, ya, bisa juga foto produk gratis, atau membuat konten untuk sosial media gratis sebagai feedback terima kasih kami kepada teman-teman yang sudah bercharity dengan cara mendonasikan ke rekening Mandiri 13005 kali 559552 atas nama Kenal Sapa Indonesia. Bagi teman-teman yang berdonasi yang sudah juga bercharity pada kegiatan kali ini, terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang luar biasa serta berkah buat teman-teman semuanya sudah berdonasi. Baik, saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berdonasi baik dalam bentuk uang maupun bentuknya produk. Saya akan terima kasih pertama kali kepada Bank Mandiri ya. Juga terima kasih kepada Kritik Zaman Now, Kritik King Kong, Kritik Nagitos, Gatsby, dan Prima Grapia. Ada juga WMU Beauty dan Cantika Kemiri. Terima kasih semua teman-teman para UMKM dan juga kepada Bank Mandiri. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah menghadirkan pembicara yang luar biasa, khusus dalam tema bagaimana mempermudah izin usaha untuk para UMKM. Ini cocok banget temanya ya. Semoga teman-teman yang datang dan hadir pada kesempatan webinar Zoom pada kali ini ikut menyimak sampai akhir karena ini cocok banget bagi teman-teman yang ingin mempermudah izin usahanya. Saya akan menyapa dulu ya untuk para pembicara yang hadir pada webinar kali ini. Ada Kak Ahmad Gunadi, S-Farm APT ya. Beliau adalah dari Dinas Kesehatan Kota Bandung di bidang analisis obat dan makanan. Apakah sudah hadir? Kak Ahmad Gunadi? Oke, sudah hadir ya. Baik, ada pemateri selanjutnya, ada Dr. Sentosa Sembiring, SHMH. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Unpar Universitas Parahyangan Bandung. Selamat siang, semoga sehat selalu, Dr. Sentosa. Baik, ada satu lagi ya pemateri kita yang luar biasa, ada Kak Muhammad Filosofi. Beliau adalah CEO Legalku dan EVP GCI Bandung 2020. Welcome, Kak Muhammad Sofi. Semoga sehat selalu ya. Iya, terima kasih. Materi sudah hadir pada kesempatan kali ini untuk memberikan materinya yang luar biasa. Baik, UMKM Bisa ya pada saat kali ini akan membawakan materi atau tema tentang mempermudah izin usaha atau legalitas untuk para UMKM. Yang pertama, mungkin saya akan menyapa dulu untuk Dr. Sentosa Sembiring ya. Apakah sudah hadir, Dr. Sentosa Sembiring? Beliau adalah dosen dari Fakultas Hukum Unpar Bandung. Mungkin bisa di-unmute ya. Selamat siang. Selamat siang Kak Sentosa. Sebelum masuk ke materi ya, bahwa kita punya produk-produk UMKM juga yang luar biasa dan teman-teman juga di sini bisa
gratis ya, foto produk, gratis desain logo, gratis juga membuat konten untuk sosial media. Caranya gampang banget. Bisa follow Instagramnya Kenal Sapa, tanya jawab di sana, atau lihat websitenya langsung, atau juga bisa DM di Instagram saya @inirieska. Nanti saya akan memberikan informasi bagaimana caranya agar bisa memiliki foto produk gratis ya, kemudian desain logo, desain packaging, dan juga buat konten sosial media. Dan terima kasih juga para teman-teman UMKM yang sudah ikut berpromosi ya, ikut menyumbangkan produk-produknya untuk Prima Grafia, untuk produk Kingkong, kemudian dari Bank Mandiri juga, untuk WMU Beauty. Terima kasih semuanya. Dan nanti kita juga ada sesi pertanyaan di akhir materi. Nah, bagi teman-teman yang memberikan pertanyaan, yang saya bacakan pertanyaannya, teman-teman akan mendapatkan paket goodie bag dari kami. Oke. Baik, kita akan masuk ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Dr. Sentosa sendiri. Ya, kita lagi menunggu karena banyak banget ini yang waiting list. Sudah hadir ya? Saya cek dulu, maaf. Sudah masuk. Oke. Baik, mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang Kenal Sapa ya. Jadi Kenal Sapa ini adalah suatu wadah ya yang bisa mensupport para UMKM. Dan Kenal Sapa juga punya program namanya UMKM Peduli ya, Kenal Sapa Peduli. Dan kita benar-benar melakukan kegiatan sosial, jadi 100% untuk mensupport para UMKM. Kegiatan-kegiatannya salah satunya adalah webinar pada kesempatan kali ini ya, rutin kita selenggarakan seminggu sekali, dan juga ada support untuk para UMKM seperti bisa diberikan tadi yang saya sempat sampaikan adalah bisa didesainkan logo untuk para UMKM yang belum punya logo mungkin ya, kemudian bisa didesainkan untuk konten sosial media juga, kemudian bisa juga kita bantu untuk membuat desain packaging, termasuk kita juga bisa membantu teman-teman UMKM untuk foto produk ya. Itu salah satu program Kenal Sapa UMKM bisa ya. Kemudian teman-teman juga bisa mensupport Kenal Sapa dan UMKM bisa itu dengan cara berpartisipasi, apakah dalam kita langsung cek Instagram Kenal Sapa. Saya kan juga tulis ya Instagramnya kenalsapa.com di sini. Belum di-share. Suaranya udah belum. Saya akan chat ya teman-teman ya. Tentuin chat Kenal Sapa, Instagramnya Kenal Sapa dan Instagramnya @inirieska. Dan kebetulan di Instagram saya ada Instagram Inirieska. Saya juga membantu semua produk-produk UMKM, teman-teman UMKM yang mau mempromosikan produknya gratis, endorse ya, dengan followers yang alhamdulillah lumayan, yang bisa juga saya promosikan di Instagram saya. Itu semuanya 100% gratis. Jadi caranya nanti saya bisa DM di Instagram saya @inirieska. Mudah-mudahan Kak Sentosa udah hadir ya di sini ya. Sedang share membuka PowerPoint ini ya, sebentar ya. Udah keterima belum? Chat ya. Bentar. Sambil menunggu PowerPoint atau materi dari Dr. Sentosa, oke? Ya. Apakah sudah bisa lihat PowerPoint, Bu Bianca? Belum ya? Oh, belum. Sebentar ya. Ini nih lagi ada gangguan ini. Gimana? Sebentar ya. Untuk para peserta yang hadir pada webinar kali ini, semua peserta lebih dari 100 partisipan ya. Saya akan memberikan
seluruh peserta voucher belanja dari UMU Beauty. Nah, jadi seluruh peserta di sini boleh nanti DM saya akan kasihkan vouchernya dalam bentuk foto, itu bisa ditukarkan langsung di UMU Beauty. Ibu Bianca, apakah sudah bisa dilihat PowerPoint? Oke, masih started sebentar lagi. Belum, ya. Diatur dulu ya. Iya. Moga-moga nih PowerPoint-nya bisa masuk ini. Amin. Bisa? Sudah muncul PowerPoint? Belum ya? Sudah. Sudah ya? Ya. Oke, silakan Kak Ya. Dokter Sembiring buat materinya. Mungkin waktunya agak kita berikan waktu 10 menit ya untuk menyampaikan materi. Nanti ada sesi tanya jawab di akhir materi. Ya, baik. Selamat sore semuanya teman-teman peserta seminar pada sore hari ini. Ini saya 12:30 sudah masuk, tapi ada sesuatu hal lagi ya. Tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi dari pertemuan kita pada sore hari ini. Sebagaimana diminta kepada saya dan betul-betul nanti presentasi ini karena background saya adalah dalam disiplin ilmu hukum, maka saya nanti akan mencoba mengemukakan dari PowerPoint ini perspektif hukum. Oleh karena itu, saya pun buat pokok-pokok pikiran saya di sini adalah fungsi perizinan dalam kegiatan berusaha. Jadi berusaha dalam konteks ini termasuk juga diantaranya adalah untuk usaha mikro, kecil, menengah yang sedang kita bicarakan pada hari ini. Nah, jadi intinya adalah bahwa fungsi perizinan itu apa sih? Nah, jawabannya sebenarnya fungsi perizinan itu menjamin kepastian hukum. Menjamin kepastian hukum dalam hal apa? Wah, ini rupa-rupanya ada gangguan lagi nih, Bu ya. Sebentar dulu ya. Ya. Bagaimana Ibu Bianca, sudah bisakah didengar suara saya atau masih ada gangguan? Masih ada gangguan ya? Ya, jelas. Di sini jelas. Mungkin ada agak terputus di sana. Ya. Oke, nanti kalau agak terputus-putus nanti Ibu Bianca komentar ya. Ya, baik. Jadi teman-teman para UMKM boleh cek di komentar apakah jelas suaranya, silakan. Ya, coba saya agak pelan-pelan saja ngomongnya. Jadi karena waktunya sangat terbatas sekali, jadi fungsi perizinan sebenarnya dalam konteks kegiatan berusaha itu ngapain, apa gitu ya. Jadi fungsi perizinan itu adalah sebagai menjamin kepastian hukum. Nah, yang dimaksudkan dengan kepastian hukum ini adalah dengan seseorang mendapatkan izin yang diberikan oleh yang memegang otoritas, maka pelaku usaha itu mendapatkan kenyamanan atau aktivitas yang dilakukan itu mempunyai landasan untuk melakukan sebuah aktivitas. Nah, tadi saya lihat sepintas Ibu Bianca sudah mengemukakan nanti ada dari Dinas Koperasi ataupun Dinas Usaha Mikro Kecil di Kota Bandung yang akan memberikan informasi lebih jelas dalam praktek gitu ya, dalam praktek. Nah, baik, jadi itu yang ingin saya sampaikan fungsi perizinan di dalam konteks untuk berusaha, jawabannya adalah untuk dapat kepastian hukum. Nah, sebelum saya uraikan lebih jauh tentang badan usaha itu, kalau kita ingin mengemukakan secara konsep badan usaha itu kita bagi ada namanya badan usaha berbadan hukum dan bukan berbadan hukum. Nah, apa yang dimaksud dengan bukan berbadan hukum? Yang bukan berbadan hukum itu adalah usaha perorangan, usaha dagang, terus ada CV, ada firma, dan ada persekutuan perdata atau sering juga disebut nanti adalah kongsi gitu ya. Kongsi yang dimaksudkan di sana. Terus ada lagi yang disebut dengan berbadan hukum,
yang berbadan hukum antara lain adalah perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Oke, itu sekedar yang topik ini saya agak cepat saja. Lalu terkait dengan bentuk badan usaha, dilihat dari segi siapa pemiliknya, maka bisa kita bagi dua, yakni badan usaha milik swasta, terus ada badan usaha milik negara. Itu ya, saya agak cepat saja yang di sini, karena saya pikir semuanya sudah bisa melihat konteks ini. Nah, status badan usaha, kalau kita lihat dari segi modal, nah tampaknya di sini yang agak menjadi penting dalam pertemuan kita pada sore hari ini. Kalau dilihat dari modalnya, maka ada yang kita sebut dengan mikro, kecil, menengah, dan besar. Nah, jadi besar tidak saya singgung di dalam pertemuan kali ini. Jadi saya fokuskan misalnya adalah mikro, kecil, dan menengah. Apa itu dasar hukumnya? Nah, ini dalam kaitannya yang masuk kita ke kepastian berusaha tadi, maka kalau sebagai badan usaha mikro, kecil, dan menengah, maka kita akan mencari sebagai landasan hukum. Nah, landasan hukum dari badan usaha yang mikro, kecil, dan menengah, kita sudah memiliki undang-undang, namanya Undang-Undang 20 tahun 2008, itu mengatur tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, dari sinilah nanti kita akan lihat apa sih ukuran dari yang disebut dengan mikro, kecil, dan menengah. Nah, secara terminologi disebutkan di sini usaha mikro berarti adalah usaha yang milik perorangan. Nah, di atas tadi saya sudah kemukakan ada usaha perseorangan atau badan usaha perseorangan. Nah, lalu memenuhi kriteria yang ditentukan dalam kalau usaha kecil disebutkan di sana adalah usaha yang produktif, berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan, badan usaha, tetapi dia bukan anak perusahaan dari cabang perusahaan yang tentu yang besar gitu ya. Itu yang ukurannya di sini. Lalu usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Jadi poin pentingnya di sini sendiri dilakukan oleh perorangan dan badan usaha. Nah, kriterianya apa? Kriterianya adalah maka disebutkan di sini. Nah, ini tentunya nanti ini ada persoalan terus ya dengan koneksi internet ya. Mudah-mudahan tidak terputus-putus internetnya. Kriteria dari usaha mikro ini disebutkan di sana adalah memiliki kekayaan bersih banyak. Jadi paling banyak berarti kalau paling banyak bisa saja nanti modalnya itu kan hanya 1 juta atau 500.000 ya, tapi paling banyak 50 juta. Lalu memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Itu ukuran yang saya sebutkan tadi di atas dalam perspektif undang-undang usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu usaha kecil ini tadi disebutkan di sana adalah kekayaan bersihnya 50 juta dan seterusnya. Oke. Nah, ini nanti bisa dilihat lebih lanjut ya. Nah, saya akan masuk saja ke yang lebih substansi dalam pertemuan kita pada sore hari ini dalam kaitannya dengan perizinan. Nah, di dalam undang-undang usaha mikro, kecil, dan menengah tadi ada satu poin yang penting dikemukakan di sana. Pemerintah dan pemerintah daerah, nah inilah yang saya kira tadi penting pada pertemuan kita kali ini, ada nanti wakil pemerintah daerah untuk menjelaskan bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan aspek perizinan. Jadi saya sebutkan di sini ya, pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Nah, jadi ini yang kita nanti dengar bagaimana kebijakan dalam praktek yang dilakukan oleh pemerintah. Karena pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu yang mengatur nanti persoalan-persoalan yang terkait dengan perizinan yang menjadi topik kita pada pertemuan kali ini. Jadi sesuai dengan perintah di dalam undang-undang ini, pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang akan mengatur persoalan perizinan. Jadi saya ambil satu saja ya, antara lain perizinan. Tentunya ada bidang-bidang infrastruktur dan sebagainya. Kali ini saya tidak akan kupas tentang hal itu ya. Nah, Oke, jadi perizinan ini disebutkan di dalam ditujukan
agar iklim usaha itu berjalan dengan baik, maka dilakukan penyederhanaan tata cara perizinan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu. Nah, jadi sudah bisa kita lihat di sini, pelayanan terhadap perizinan ini dilakukan terpadu satu pintu. Saya kira nanti kalau kita lihat di Kota Bandung, itu ada namanya pelayanan terpadu satu pintu. Nah, nanti di bawah juga akan kita lihat ya, di dalam PowerPoint ini saya sebutkan, kita sekarang mengenal apa namanya yang disebut dengan pelayanan secara elektronik atau OSS. Nah, Ibu dan Bapak dan peserta seminar yang saya hormati, yang menarik di situ disebutkan adalah membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro dalam memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil. Nah, ini normanya seperti begini, maka nanti kita akan dengarkan bagaimana di dalam praktek, apakah memang masalah biaya yang dimaksudkan di sini kan ada pembebasan. Nah, dalam praktek nanti sekali lagi kita akan dengarkan nanti kan disampaikan dalam paparan terkait dengan praktek dalam kegiatan pemerintahan. Ya, saya lanjutkan. Nah, yang dimaksud dengan menyederhanakan tata cara perizinan di dalam undang-undang ini disebutkan adalah memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan serta informasi yang seluas-luasnya. Nah, Ibu dan Bapak, saya pikir dalam konteks ini, maka dalam kaitannya dengan informasi ini rasa-rasanya sebagai pelaku usaha, maka kita juga harus menggunakan berbagai sarana yang ada, sarana yang ada sehingga informasi tentang perizinan itu bisa kita peroleh secara luas. Nah, yang saya maksudkan dengan sarana ini, misalnya dengan menggunakan media yang disediakan seperti misalnya apakah nanti dengan menggunakan telepon, apakah dengan media sosial, dan atau misalnya melalui media yang sekarang yang dilakukan misalnya dengan email. Jadi informasi seluas-luasnya sehingga bisa kita memperoleh tentang informasi perizinan tadi. Nah, dalam konteks percepatan dengan masalah kegiatan usaha, maka tadi kan ada di dalam undang-undang disebutkan adalah pemerintah dan pemerintah daerah ya. Pemerintah pusat dalam hal ini Presiden menerbitkan namanya Peraturan Presiden tahun 2014. Dan juga ada Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan pedoman pemberian izin usaha mikro. Nah, jadi Ibu dan Bapak, peserta seminar yang saya hormati, kalau dilihat tadi apa yang disampaikan atau diperintahkan di dalam undang-undang, proses kemudahan ini, maka secara yuridis, secara hukum, dari hari ke hari terus disederhanakan sehingga semua kegiatan ekonomi, dalam hal ini kegiatan usaha, yang saya sebutkan tadi perlunya legalitas lewat kepastian hukum, ini akan dimudahkan sebenarnya, ya, akan dimudahkan. Nah, sehingga dalam rangka memudahkan ini, kita juga harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, yang nanti di bawah akan saya tunjukkan. Ya. Nah, jadi di sini yang saya katakan adalah pelayanan terpadu satu atap, maka pada tahun 2018 diterbitkan oleh pemerintah. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, pemerintah dari hari ke hari terus menerbitkan berbagai kebijakan, antara lain disebutkan di sini adalah Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Nah, jadi Ibu dan Bapak, di dalam konteks perizinan ini, maka dengan penggunaan media elektronik ini, maka sebenarnya berbagai perizinan itu dalam pandangan yang sangat sederhana, dengan adanya teknologi sebenarnya lebih memudahkan buat kita, gitu ya, membuat kita untuk mengakses berbagai informasi yang ada. Nah, oleh karenanya bisa juga lihat di sini Peraturan Menteri Koperasi tahun 2019 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Ini sebenarnya adalah bagaimana menjabarkan lebih detail peraturan secara elektronik yang dimaksudkan tadi. Nah, itu yang di atas tadi saya sudah kemukakan kepada Ibu dan Bapak, bahwa fungsi perizinan itu adalah untuk mendapatkan kepastian hukum. Nah, kepastian hukum inilah yang sering sekali nanti disebutkan sebagai tanda legalitas. Nah, ini sebagaimana tadi diatur dalam Peraturan Presiden
98 tahun 2014, maka disebutkan di sana begini kan, izin usaha mikro dan kecil, selanjutnya disingkat dengan IUMK, adalah tanda legalitas. Nah, tanda legalitas. Tanda legalitas, aduh, ini koneksi internetnya kurang bagus ya. Tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam satu lembar. Nah, jadi tanda legalitas inilah yang Ibu dan Bapak, kalau kita lihat misalnya di beberapa usaha mikro dan kecil, saya kalau berkunjung ke tempat itu biasanya mereka mencoba membuat dalam sebuah bingkai tentang legalitas perusahaan itu. Jadi mereka sudah mendapatkan izin dari kegiatan dia. Nah, ini yang saya sebutkan tadi di awal dalam penjelasan saya. Izin usaha mikro dan kecil ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum. Nah, jadi dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum. Ya, agak koneksinya kurang bagus ya, Bu Bian Kaya. Ya. Ya, sekarang bagaimana? Ini koneksinya kurang bagus ini nih. Saya perhatikan ini agak naik turun ini. Bagaimana, sudah kedengaran? Kedengaran lagi? Boleh dicoba, Pak? Bisa dilanjut? Ya, lumayan. Koneksinya kurang ya? Ya, Bu Bianca? Oke. Ya, lanjut ya. Boleh. Ya, aduh, ini koneksinya kurang bagus ini. Internet di rumah saya ini. Jadi, sekali lagi, tadi kan izin usaha mikro ini sebagai tanda legalitas. Nah, yang dimaksudkan di sini, izin usaha memberikan kepastian hukum. Nah, itu yang saya katakan tadi, fungsi perizinan itu sebagai kepastian hukum. Dan disebutkan di sana, sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Jadi, dengan adanya surat izin usaha ini, maka usaha kecil dan menengah ini bisa lebih melakukan berbagai aktivitas dan pemberdayaan pelaku usaha. Nah, pemberdayaan inilah yang nanti dilakukan, tadi kan di atas disebut oleh pemerintah dan pemerintah daerah ya. Baik, aduh ini tidak enak banget, ini koneksi kurang bagus ya. Nah, jadi disebutkan lagi di sini bahwa lanjut aja. Iya, ini kurang bagus ini, kurang bagus. Disebutkan di sini dengan adanya tadi pengaturan izin usaha mikro ini, pengaturan izin usaha mikro, ya, untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan. Nah, inilah yang tadi saya kemukakan, dengan adanya tanda legalitas Ibu dan Bapak dalam melakukan kegiatan ini secara yuridis sudah mendapatkan perlindungan. Nah, itu nanti ada kewajiban ya Ibu dan Bapak, adanya tanda sebagai telah mendapatkan surat izin usaha, maka nanti ada namanya hak dan kewajiban. Nanti di bawah saya jelaskan ya. Jadi di situ disebutkan ada kepastian dan perlindungan, terus disebutkan ada pendampingan, dan juga ada kemudahan akses pembiayaan ke lembaga bank maupun non-bank, dan kemudahan dalam pemberdayaan. Nah, itu yang tadi yang disebutkan di sini adalah pembinaan. Lalu misalnya pembinaan ini bisa dilakukan atau disertakan oleh pemerintah, misalnya bagaimana meningkatkan kualitas dari sebuah produk misalnya. Bagaimana misalnya kalau kita mengadakan sebuah kegiatan misalnya dengan produk impor misalnya ya, atau ekspor. Nah, jadi ini semua bisa dilakukan oleh pemerintah sebagai tadi disebutkan adalah pembina ya. Aduh, saya pikir ini apa namanya kurang bagus sekali ini apa namanya koneksi internet ini. Nah, Ibu dan Bapak, tadi saya sudah kemukakan untuk mendapatkan surat izin usaha atau izin usaha, saya kemukakan tadi di atas, memang ada beberapa persyaratan yang harus. Juga tinggal sedikit, Pak. Berapa menit lagi, Bu?
Ya, jadi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah dalam ini kabupaten kota yang berpedoman kepada peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, tadi di atas saya sudah singgung ya, jadi ada memang, aduh ini koneksi internet kurang bagus, ini luar biasa ini ya. Jadi itu yang menjadi harus diperhatikan. Nah, pelaku usaha mikro dan kecil melakukan pendaftaran kepada, disebutkan di sini adalah pemerintah kabupaten kota, maka sesuai dengan pendelegasian itu diserahkan kepada kecamatan. Nah, jadi sebenarnya usaha mikro ini kan ada di kecamatan, nanti kita akan lihat di situ, nanti di kecamatan itu nanti dia akan mendelegasikan lagi kewenangan ada di kelurahan. Nah, maka yang paling penting di sini yang ingin saya sampaikan adalah harus dilengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran. Nah, jadi berkas pendaftaran itu yang harus dilengkapi sesuai dengan bidang usaha yang mau dimintakan pendaftaran. Nah, tadi di atas saya sudah kemukakan ada bentuk badan usahanya, terus nanti ada kegiatannya bidang apa, itu yang harus dilengkapi. Nah, maka disebutkan di sini, dalam rangka permohonan ini, Ibu dan Bapak, harus diperhatikan untuk mengajukan permohonan tadi ke pemerintah kota, dalam hal ini tadi ke kecamatan, lalu didelegasikan lagi ke kelurahan, maka harus ada surat pengantar dari RT dan RW terkait dengan lokasi usaha. Nah, ini yang menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan secara seksama, apa yang disebut dengan lokasi usaha. Nah, apakah setiap lokasi bisa dijadikan sebagai tempat usaha? Nah, maka yang paling paham dan yang paling mengetahui tentang hal itu tentu adalah pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah dalam hal ini tadi saya sudah kemukakan ada kota, ada bupati, terus ada kecamatan dan ada kelurahan. Jadi mereka itu sebenarnya mempunyai rencana tata wilayah tentang aktivitas kegiatan bisnis boleh atau tidak. Lalu jati diri, ini sebenarnya adalah pasti ya, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, lalu paspor terbaru, dan mengisi formulir. Nah, itulah yang nanti di formulir ini ada nanti kolom bidang usahanya bidang apa. Jadi apakah misalnya nanti terkait dengan produksi barang atau jasa. Itu yang harus dijelaskan dari awal. Maka Ibu dan Bapak ketika kita merancang sebuah kegiatan bisnis, dari awal kita sudah mengetahui, oh kira-kira kegiatan apa ya saya mau melakukan kegiatan bisnis. Jadi kan ada dua di situ ya, apakah dalam produksi barang atau jasa. Nah, jadi ini banyak sekali yang bisa nanti mau dilakukan di situ. Nah, oleh karenanya, kalau nanti dilihat kecepatan di sini, maka pemerintah kota, dalam hal ini kecamatan, yang juga nanti didelegasikan kepada kelurahan yang disebutkan di sana, akan bisa diterbitkan secepat mungkin apabila persyaratan itu lengkap. Nah, ini saya perhatikan, Ibu dan Bapak, ketika kita melakukan sebuah aktivitas, sering sekali memang kita lupa terhadap persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga kita bisa mengalami kelambatan di dalam pengurusan perizinan. Maka saran saya, sebelum kita melakukan permohonan, alangkah baiknya kita pelajari betul persyaratan apa yang harus dipenuhi, sehingga begitu kita datang ke kantor, misalnya kelurahan di sini, semuanya sudah lengkap gitu ya. Kalau semuanya sudah lengkap, maka Ibu Bapak bisa lihat di sini, hari kerja. Nah, jadi dalam konteks yang hari ini mau didiskusikan ini, berapa lama, bagaimana mempermudah, maka sebenarnya jawabannya adalah kalau semua persyaratan yang ditentukan itu dilengkapi, nah, persoalannya di sini sudah dijawab, itu cukup 1 hari kerja. Nah, tinggal persoalannya adalah apakah semua data itu bisa dilengkapi secara baik atau tidak. Itu yang menjadi pertanyaan kita sebenarnya ya. Nah, itu yang saya katakan tadi, Ibu dan Bapak. Jadi, kalau sudah ada izin, berarti sudah ada tanda legalitas, berarti pelaku usaha mikro dan kecil, dia mempunyai hak. Haknya itu apa? Melakukan kegiatan usaha. Nah, kegiatan usahanya di mana? Di lokasi yang sudah ditentukan di dalam surat izin usaha tersebut. Nah, itu yang penting. Bidang usahanya bidang apa? Di situ juga ada.
Itu yang harus diperhatikan. Itulah yang saya katakan tadi, fungsinya adalah mendapatkan kepastian hukum. Berdasarkan surat izin usaha, maka saya boleh melakukan aktivitas di tempat yang ditentukan di dalam lokasi ini. Nah, itu ya. Jadi itu yang saya katakan tadi, itu hak kalau sudah mendapatkan surat izin usaha. Lalu mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan usaha. Nah, informasi terkait dengan kegiatan usaha. Itu yang saya katakan tadi. Jadi berbagai aktivitas itu pasti, apalagi kalau dikaitkan dengan dunia bisnis masa sekarang ini, sangat dinamis. Oleh karenanya itu perlu informasi sangat cepat untuk bisa disampaikan. Lalu mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan. Nah, jadi Ibu dan Bapak, saya katakan tadi, kalau Ibu Bapak misalnya, kalau saya perhatikan, usaha mikro dan kecil, salah satu yang tampaknya perlu dari hari ke hari terus kita tingkatkan, misalnya terkait dengan masalah pakaian, atau misalnya terkait juga dengan masalah tingkat dari higienitas kebersihan dari sebuah produk. Nah, ini perlu dilakukan pembinaan oleh pemerintah, tadi disebut dari pusat maupun daerah, gitu ya. Lalu mendapatkan kemudahan dan akses dari lembaga keuangan, bank dan non-bank. Nah, Ibu dan Bapak, ini terkait nanti dengan masalah pembiayaan. Dengan adanya izin, tentu ini akan mempermudah untuk mendapatkan berbagai akses ke lembaga-lembaga keuangan. Nah, itu yang saya katakan tadi, Ibu dan Bapak. Di samping ada hak, tentu ada kewajiban. Nah, ini dia kan, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kalau nanti misalnya kita sudah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan usaha, aduh ini internet kurang bagus terus ya, jadi koneksi ya. Jadi di dalam konteks ini, maka kita harus patuh, misalnya salah satu yang saya sebutkan misalnya, yang paling sederhana dan saya kira ini mesti tanggung jawab kita bersama, misalnya kalau ada aktivitas di bidang industri, pertanyaannya adalah gini, bagaimana mengenai limbah atau sampah? Apakah bisa dibuang sembarangan? Tampaknya tidak ya. Jadi harus kita patuh. Jadi ini salah satu contoh, maka disebutkan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu mematuhi kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang sudah diberikan. Nah, itu yang saya katakan tadi. Jadi harus jelas bidang usahanya bidang apa. Maka itulah yang dilakukan kegiatannya gitu ya, kegiatannya di situ. Ada hal yang menarik saya ingin sampaikan kepada Ibu dan Bapak. Misalnya begini. Nanti bisa kita diskusi ya. Contoh misalnya izin usahanya adalah fotokopi. Nah, kalau izin usahanya adalah fotokopi, pertanyaan saya, bisa nggak dia membuka toko buku? Atau bisa nggak dia menerbitkan buku? Nah, ini kan contoh yang menarik ini. Fotokopi, bisa nggak dia jadi toko buku? Bisa nggak dia menerbitkan buku? Nah, kalau kita lihat fotokopi berarti kan sebenarnya tidak boleh ya. Kan toko buku lain lagi. Lalu percetakan lain lagi. Nah, itu yang salah satu contoh yang harus diperhatikan, mematuhi kegiatan usaha yang sudah diberikan di dalam izin usaha tersebut. Nah, maka Ibu dan Bapak disebutkan di sana adalah larangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil ini adalah memperdagangkan barang dan jasa yang ilegal. Jadi ilegal ini yang tadi disebutkan bahwa kalau sudah ada legalitas, berarti bidang usahanya sudah dijelaskan bidang apa. Nah, itu di luar dari itu ya pasti tidak legal itu ya, atau ilegal. Lalu pelaku usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang saya katakan tadi, Ibu dan Bapak ya. Jadi dalam konteks ini harus mengikuti bidang usaha apa yang akan dilakukan sesuai dengan izin usaha. Itu yang terus terang saja Ibu dan Bapak kalau memang ingin mengembangkan usaha, ya kita perbaharui lagi izinnya. Misalnya mau menambah kegiatan. Jadi saya kira dengan jasa semacam ini tetap mempunyai legalitas di dalam kegiatan tersebut. Nah, Baik. Tadi saya sudah singgung. Mohon maaf. Sedikit. Berapa menit lagi, Bu Bianca? Waktunya sudah habis, Pak Dokter. Mohon maaf. Yap. Ya, Pak. Berapa menit? Sudah habis, Pak, waktunya. Mohon maaf. Ya. Nanti ada sesi tanya jawab. Ya, Bianca. Ya. Dokter. Koneksi internetnya kurang bagus ya, Bu ya, Bianca. Oke, Pak Dokter, ya. waktunya mohon maaf, kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab karena kita akan masuk ke materi selanjutnya.
Oke, kita berhenti dulu. Bianca sampai di sini. Kita berhenti dulu ya Pak Dokter ya. Nanti Ya, baik. Dilanjut dulu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, oke. Saya akhiri sampai di sini ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk para peserta yang masih hadir di webinar kali ini. Saya ingin menyampaikan mohon maaf karena waktunya memang setiap peserta, setiap pemateri memiliki waktu kesempatan untuk menjelaskan materinya maksimal 10 menit. Nanti ada pertanyaan yang bisa disampaikan di kolom komentar, di kolom chat yang akan saya bacakan di akhir materi. Ada pemateri selanjutnya yang tidak kalah menarik ya, tapi sebelumnya untuk teman-teman yang bertanya nanti saya sampaikan pertanyaannya, ada hadiah menarik dari Gatsby ya. Juga ada voucher untuk seluruh peserta dari WMU Beauty. Nanti boleh DM saya akan kasih vouchernya. Oke, di Instagram @inirieska. Saya akan panggilkan ya CEO Legalku dan EVP GCI Bandung 2020, Kak Muhammad Filosofian. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Teh. Oke, sebelumnya Pak Dr. Sentosa boleh di stop share materinya. Oke. Selamat siang, Kak Muhammad. Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas bagaimana tentang izin atau legalitas usaha untuk para pelaku UMKM. Silahkan di-share. Waktunya maksimal. Terima kasih. Oke, terima kasih. Menarik sekali tadi materi dari Pak Santosa, Pak Dokter. Mungkin saya lebih ke tingkatan praktis. Jadi saya mau perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Filosofi, biasa dipanggil Filo. Jadi saya punya experience sebagai lawyer di beberapa intellectual property law firm. Saya juga corporate lawyer di Trakindo Group. Jadi saat ini kita create namanya Legalku Digital. Legalku Digital adalah legal technology company. Jadi kita fokus ke teknologi, tapi memang ke legal service. Kita membantu UMKM untuk pendirian usaha, konsultasi merek, sampai pendampingan investasi dan lain-lain. Jadi ini salah satu lingkup kami. Nah, dan kami juga sudah berada di 5 kota di Indonesia, Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, dan Denpasar. Segera menyusul Medan dan Makassar. Gitu. Mungkin nanti selanjutnya kita bisa discuss. Ini salah satu klien-klien corporate kami. Nah, mungkin sedikit discuss gitu ya, teman-teman yang di sini mulai udah rata-rata ada yang mulai usaha, ada yang belum. Sedikit yang kita bisa kasih advice gitu ya, selama saya menjadi konsultan dari UMKM, bahwa enterprise itu harus dengan purpose atau dengan tujuan. Ini yang akan membuat satu usaha berkelanjutan dan berjalan lebih panjang. Nah, ketika kita memiliki purpose gitu ya, kita punya visi untuk tadi memastikan bahwa usaha ini berjalan jauh lebih panjang. Nanti relevan dengan kenapa legalitas itu penting. Jadi teman-teman di sini yang udah mulai usaha, saya tuh usaha cuma buat makan ya, tapi tanpa sadar ketika kita udah memiliki karyawan, sebenarnya kita menjadi social enterprise. Itu yang membuka lapangan kerja dan lain-lain. Jadi ini mungkin mindset awal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman entrepreneur atau yang baru memulai. Nah, penggolongan UKM dan UMKM sendiri itu masih banyak yang nggak begitu tahu ya. Sekarang kan banyak banget namanya startup digital dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang UKM bukan berarti itu langsung micro business. Ada kategorinya. Ketika bisnis kita dengan aset di bawah 50 juta, maka secara kategori, secara undang-undang, maka kita akan dikategorikan sebagai micro. Bisnis di atas 50 juta hingga 500 juta, usaha kecil, menengah itu di atas 500 juta. Jadi teman-teman yang dibilang, ya usahanya UKM gitu ya, ya itu juga doa, yaitu usaha kecil miliaran gitu. Jadi UKM itu tidak hanya mikro, tapi sampai di atas sampai 10 miliar itu masih dikategorikan sebagai UMKM. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada beberapa kendala yang biasa dialami. Paling utama memang finansial. Saya tahu idealnya memang legalitas dan izin itu harusnya paling utama, tapi kita tahu semua entrepreneur pasti starting dari modal. Jadi biasanya masalah di finansial, modal, cash flow, sama pricing. Kedua terkait produk. Ketika kita udah ada, ya kita buat produk. Produk ini nggak hanya barang, tapi juga bisa jasa. Gitu. Jadi produk kita apakah inovatif atau bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan market atau bahasanya over inovatif gitu ya, terlalu mendahului gitu. Jadi tidak market fit, itu juga problem. Ketiga, marketing terkait distribusi, network gitu ya, dan target market. Kadang ini juga jadi masalah ketika produk ada, modal ada, tapi ternyata marketnya nggak tepat.
Contohnya dulu Aqua ya. Aqua dulu dijual retail ke rumah-rumah, ternyata nggak ada yang butuh karena semua orang masih rebus air sendiri. Tapi ketika target marketnya diubah menjadi B2B gitu ya, dijualnya ke perusahaan-perusahaan asing, maka itu menjadi target fit yang tepat gitu. Nah, keempat, pengetahuan untuk pengembangan usaha. Ada usaha yang bagus sekali, revenue-nya tinggi tapi nggak berkembang. Nah, ini terkait kemampuan untuk branding, digital marketing atau automation. Usaha yang secara otomatis gitu ya. Jangan sampai kita pemilik usaha dari tahun pertama sampai tahun ke-10 kita masih kerja sendiri gitu. Kita harus pastikan bahwa usaha kita bisa bekerja saat kita tidur. Baru yang kelima adalah terkait legalitas. Di sini ada perizinan, ada aspek-aspek lain, kepatuhan dokumen, juga term and condition dan lain-lain. Nah, ini terkait legal, ada beberapa yang kadang suka dilupakan oleh teman-teman UMKM atau para pengusaha. Itu terkait kesepakatan dengan mitra usaha atau founders agreement. Saya bisa pastikan hampir 60% dari para pengusaha itu di tahun kedua itu adanya pecah kongsi. Jadi ini harus dipastikan dulu agar usaha kita berjalannya lebih smooth gitu. Bukan berarti mencegah pecah kongsi, meminimalisir ya, dan meminimalisir konflik ketika terjadi pecah kongsi. Lalu kedua, tidak memulai usaha dengan bentuk PT. Nah, ini juga ada perspektif sebenarnya untuk teman-teman yang masih memulai usaha secara perorangan, memang bisa dilakukan juga ya, tadi juga dengan perizinan yaitu UMK dan lain-lain. Tapi tadi ada kekurangan ketika kita memulai bisnis secara perorangan atau tanpa membuat badan hukum gitu ya. Dari resiko hukumnya, dari resiko harta pribadi yang ikut tergabung dan lain-lain. Jadi sebaiknya kalau kita bilang tadi, kalau kita punya tujuan dan kita punya jangka panjang target gitu ya, kita pastikan sebenarnya memiliki PT merupakan hal yang wajar. Orang melihatnya itu sebagai cost, tapi kalau kita bilang itu adalah kendaraan yang paling dibutuhkan untuk membuat usaha. Karena ada sistem saham di dalamnya. Gitu. Ketika ada saham, berarti akan ada investment gitu. Ketika ada investment, itu ada potensi untuk pengembangan. Contohnya dulu ya, Astra International itu bidang bisnisnya dulu minuman. Ketika dia sekarang otomotif ya dia masih memakai PT yang sama, Astra International. Jadi bukan berarti memiliki PT itu suatu hal yang sia-sia gitu. Ketiga, ketiadaan perizinan usaha. Nah, ini juga penting karena memang banyak masalah dari teman-teman entrepreneur atau UMKM itu terkait perizinan usaha, sehingga dia tidak bisa masuk ke department store, dia juga kehilangan kepercayaan dari pelanggan dan lain-lain. Lalu keempat, tidak melindungi kekayaan intelektual atas usahanya. Ya, ini mungkin secara garis besar teman-teman itu kan memiliki nama usaha gitu ya. Ketika kita beli satu ayam goreng yang nggak ada mereknya dengan misalnya Sabana gitu, kita akan lebih percaya dengan yang memiliki merek. Nah, ini juga harus diproteksi karena nama itu mahal, nama itu aset. Kalau tahu gitu ya, teman-teman audiens gitu ya, kalau melihat misalnya kita diperbolehkan untuk memakai nama sederhana atau nama Ampera gitu, untuk warung, maka value usaha kita akan bertambah secara signifikan. Yang kelima terkait term of use atau ibaratnya disclaimer. Nah, ini juga salah satu case nih, di mana ada beberapa usaha gitu ya, karena dia tidak memiliki disclaimer atau ibarat syarat dan ketentuan, dia kena, apalagi yang consumable, teman-teman yang usaha kuliner gitu ya, harus dipastikan tuh memiliki disclaimer. Makanan ini wajib dimakan maksimal berapa jam setelah lain-lain, dan tadi wajib ditaruh di kondisi tidak kena terik matahari dan lain-lain. Karena penting ketika produk consumable itu nanti tiba-tiba ada keracunan, terus juga tiba-tiba ada efek-efek lain, potensi untuk menghindari gugatan hukum lebih rendah gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada beberapa studi kasus, mungkin saya akan ambil satu aja. Kita lihat ya, ini terkait pentingnya merek sebenarnya. Ada dua sih. Terkait pentingnya merek itu terkait kasus Ayam Suharti gitu ya, di mana kalau teman-teman tahu ada dua merek yang berbeda. Ini adalah contoh pecah kongsi dari satu usaha, di mana akhirnya mereknya diperebutkan juga. Lalu ada juga contoh 7-Eleven, di mana waktu itu adanya kesalahan perizinan gitu. Jadi ketika 7-Eleven itu bukan tos serba, tapi memang bentuknya izinnya restoran, jadi sempat ditunda pembukaannya berapa lama karena memang perizinan tidak sesuai dengan KBLI dan lain-lain. Itu salah satu contoh kasusnya. Nah, menyambung tadi juga yang disampaikan Pak Dr. Santosa gitu ya, kenapa perizinan penting? Pertama, kalau kita lihat secara praktikal, kita memiliki standar kualitas atas produk dan jasa. Dengan kita memiliki perizinan, maka standar kualitas kita sudah teruji. Kedua, meningkatkan kepercayaan pelanggan tentunya.
Karena dengan adanya perizinan ya pastinya kita sudah lebih reliable gitu ya, lebih dipercaya. Ketiga, melindungi kepentingan pengusaha. Tadi terkait juga ketika nanti ada potensi gugatan hukum, izin yang dicabut, atau bahkan sampai resiko pidana. Memungkinkan nggak? Memungkinkan ketika kita menjual produk ilegal dan menyebabkan keracunan hingga kematian. Itu bisa berpengaruh ke kita sendiri. Gitu. Jadi harus dipastikan perizinannya lengkap, legalitasnya lengkap. Lalu yang terakhir, mempermudah ekspansi usaha. Ini terkait finansial, kerjasama ekspansi gitu ya, memiliki franchise, teman-teman mungkin yang kuliner, yang fashion, pengen banget untuk cabangnya lebih dari 1.000 cabang dan lain-lain. Cara itu bisa dipastikan harus memiliki perizinan yang lengkap. Oke, ini ada beberapa badan usaha tadi udah disampaikan. Saran kami paling ideal adalah PT karena dia memiliki sistem share, ada pemisahan kewenangan dan pemisahan tanggung jawab. Ini juga contohnya ya. Nah, aspek legalitas usaha. Jadi kalau kita bilang ada beberapa legalitas usaha dulu, yaitu terkait badan usahanya atau badan hukumnya. Kalau di PT dia memiliki akta pendirian, dikeluarkan oleh notaris, nanti dikeluarkan juga SK pengesahan dari Kemenkumham. Nah, lalu kedua adalah perizinan umum. Ini masuk ke online single submission, seperti SIUP, surat izin usaha perdagangan, juga ada NIB atau nomor induk berusaha, itu seperti KTP bagi perusahaan. Lalu ada hak kekayaan intelektual. Ini biasanya tidak melekat langsung ke produk, tapi juga melekat ke perusahaan gitu ya, terutama merek, paten, hak cipta, dan desain industri. Lalu ada perizinan-perizinan lain terkait NPWP, NPWP perusahaan ke pajak, ada juga BPJS tenaga kerjaan ke BPJS tenaga kerjaan terkait BPJS. Nah, aspek perizinan ada banyak. Nah, culinary yang memang cukup ini ya, cukup kita tahu gitu ya, ada izin PRT, izin BPOM, izin halal. Ada juga untuk produk industri atau barang impor itu SNI, Standar Nasional Indonesia. Yang sekarang lagi lumayan happening adalah IUMK, yaitu izin usaha mikro kecil. Lalu ada juga perizinan lingkungan. Ini nanti relatif juga terkait juga perizinan khusus ya, seperti izin usaha pariwisata atau TDUP, SIUJK, surat izin usaha jasa konstruksi, penyelenggara sistem elektronik itu bagi teman-teman yang startup yang mempunyai website dan platform juga dia harus daftarkan di PSE, di Kemenkominfo, dan OSS itu sendiri. Jadi ada banyak sebenarnya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan perizinan, pertama tentunya persiapan berkas dokumen. Itu tadi sudah disampaikan juga sama Pak Dokter. Ini kita harus pastikan bahwa kita siapkan dokumen salinan dan dokumen asli. Foto juga dipastikan, foto pemilik usaha dan lain-lain itu wajib dipastikan. Jadi nggak bolak-balik kalau kita mau fulfill dokumen, dan pastikan salinannya tuh lebih banyak. Ya, let's say kita punya 5-10 salinan, akta, salinan tempat usaha dan lain-lain gitu. Pertama itu. Kedua, persiapan tempat usaha. Ada beberapa perizinan yang membutuhkan survei, baik dari pajak gitu ya, baik dari izin gangguan, baik dari izin PIRT, itu membutuhkan visit ke tempat usaha. Jadi persiapkan tempat usaha Anda selayak mungkin, gitu. Sesuaikan dengan persyaratan yang ada. Lalu izin warga sekitar. Ini juga dulu dipakai untuk izin domisili. Sekarang memang nggak ada, tapi ini juga hal yang penting. Pastikan bahwa tempat lokasi Anda itu berada di lokasi usaha. Walaupun misalnya ada di lokasi rumah gitu ya, pastikan mendapatkan izin atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dulu untuk SIUP di Bandung saya kurang tahu, nanti mungkin bisa dipastikan oleh Pak Ahmad gitu ya. Boleh memakai rumah tapi 30% dari luas rumah. Dan dulu wajib dengan izin gangguan gitu ya. Jadi ada persyaratan, tiap daerah beda, tiap kota, kabupaten ada perbedaan. Lalu perizinan lingkungan juga harus disiapkan nanti untuk syarat-syarat tertentu, dan waktu tentunya ya. Waktu ini terkait tadi bolak-balik untuk follow up dan lain-lain. Lalu biaya retribusi dan PNBP. Setiap perizinan sebenarnya ada yang gratis, ada juga yang PNBP atau ada biaya retribusi yang disampaikan kepada negara. Jadi perlu dipersiapkan, cari tahu, ada beberapa di Google, ada juga yang bisa memakai konsultan kalau memang Anda tidak ingin tahu beres gitu ya, itu juga bisa gitu. Jadi intinya ini yang perlu dipersiapkan. Nah, ini ada sedikit online single submission, kemudian OSS gitu ya. Ya ini sekarang udah mulai, tapi memang tidak semua perizinan masuk sini, masih ada juga yang masuk ke daerah atau pelayanan terpadu satu pintu di setiap kota dan kabupaten. Nah, mungkin sekian dari saya. Jangan lupa untuk visit legalku.com. Untuk lihat ada banyak informasi di legalku.com. Kita juga ada beberapa knowledge, dan kita juga memiliki namanya legalroom.co.id untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum atau ibaratnya yang suka
nggak harus orang hukum yang memang antusias untuk tahu artikel hukum dan lain-lain, silahkan visit legalroom.co.id. Kurang lebih sekian Bu Rizka, thank you. Thank you, kamu kan luar biasa. Saya sangat pas banget untuk para UMKM pada khususnya. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, teman-teman UMKM, sebelum ke pemateri selanjutnya, saya ingin informasi ya, bahwa setiap penanya yang akan dibacakan pertanyaannya akan mendapatkan goodie bag. Selain dari Gatsby, ada juga paket dari Kritik Nagitos Kingkong. Nah, Nagitos dan Kingkong ini brand ambasadornya adalah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Kebetulan Kingkong dan Nagitos ini adalah produk saya sendiri ya. Jadi saya punya brand namanya Kritik Jamanau, brand ambasadornya adalah Ria Rizkis, dan Nagitos dan Kingkong itu Raffi Ahmad dan Nagita. Nah, saya akan berikan kepada UMKM serta voucher dari WMU Beauty X Rizka Rahma saya sendiri yang akan saya berikan untuk seluruh peserta pada kesempatan webinar kali ini. Boleh juga DM di akun Instagram saya @inirieska ya. Oke, kita akan sapa lagi untuk materi selanjutnya ada Kak Ahmad Gunadi S. Farm APP. Beliau adalah dari Dinas Kesehatan Kota Bandung dan analisis obat dan makanan. Nah, ini cocok banget bagi teman-teman yang belum punya PRT mungkin ya, atau Dinkes atau izin kesehatan, boleh simak materi kita yang luar biasa. Assalamualaikum, selamat siang Kak Ahmad Gunadi. Kak Ahmad Gunadi. Siang Kak Ahmad Gunadi. Apakah sudah hadir? Tadi sudah hadir sih, saya cek. Tinggal kita tunggu mungkin di unmute ya. Nah ini teman-teman ya, kritik Kingkongnya ya, boleh langsung lihat di Instagramnya @kingkongsnack ya. Ini kebetulan kita juga ada bagi-bagi hadiah, giveaway juga banyak, boleh langsung dicek di IG-nya Kingkongsnack. Dan juga ada paket lip cream, lipstick dari WMU Beauty ya, bagi teman-teman yang bertanya nanti ada hadiah dari WMU Beauty. Saya akan sapa lagi Kak Ahmad Gunadi. Ya. Selamat Asik, ya. Udah sehat ya Kak? Ya sehat, alhamdulillah. Nah kebetulan kali ini kita akan share tentang perizinan usaha atau legalitas untuk para UMKM pada khususnya. Boleh di-share ya Kak ya, waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan Kak Ahmad, terima kasih. Ya. Baik. Sudah ada belum, yuk? Ya. Materinya sudah terpancang belum? Belum keluar, belum tampil di layar. Error kenapa ya? Tinggal di-share, coba diulang share materinya. Jadi saya akan menjelaskan sebetulnya tadi materi-materi dari Bapak Santosa dan Pak Filosofian. Itu sebetulnya sudah apa ya istilahnya rangkaiannya seperti itu. Nah, saya akan coba menjelaskan mengenai PIRT-nya. Jadi ini sebetulnya merupakan alur dari PIRT. Jadi ini termasuk ke dalam perizinan. Jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Santosa mengenai cara awal permula pendaftaran seperti itu ya. Kemudian tadi dari Pak Filosofi juga sudah menjelaskan mengenai bagaimana apa saja yang harus dilalui atau kelegalan apa aja ya yang harus dipenuhi. Kemudian ini saya masih cari materinya ya. Nah, di PIRT ini sebetulnya adalah ada alurnya juga, jadi tidak bisa semena-mena langsung saya mau daftar PIRT langsung terbit, itu tidak bisa. Jadi harus ada yang dilewati dulu. Saya kurang ini, nggak bisa.
Belum Jadi bisa yang ya? pertama, padahal udah dibuka. Bentar, saya coba lagi. Belum ya? Belum keluar ya? Belum. Saya ulangi lagi coba. Klik Ayo. share content. Error terus. Saya jelaskan saja ya bagaimana ininya. Jadi yang pertama, peserta PIRT itu harus mematuhi tentang syarat persyaratannya ya. Yang pertama di PIRT itu tidak semua produk makanan masuk ke dalam PIRT. Jadi ada apa ya itu seperti makanan ini, makanan keripik singkong, makanan itu makan nugget yang kayak gitu itu ada yang bisa, ada yang tidak bisa PIRT. Nanti sebetulnya ada di materi. Cuman saya susah masukinnya nih, nggak bisa di share. Yang pertama sih ya. Di co-host kami ada Mbak Bianca, nanti kita bantu, atau nanti setelah acara saya akan share di YouTube. Nah, ya. Ya, saya akan jelaskan aja secara singkat ya. Baik. Yang pertama, peserta PIRT atau yang akan mendaftarkan PIRT harus datang dulu ke Dinas Kesehatan Kota Bandung, karena di salah satu syarat PIRT itu harus memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Jadi ada pelatihan dulu. Semua pengusaha harus dilatih dulu. Nah, pendaftarannya secara langsung kalau sekarang nanti dikirim juga di sini file permohonannya. Kemudian nanti setelah dimasukkan berkasnya ke Dinas Kesehatan atau dikirim via WA ke saya juga boleh. Nanti saya akan masukkan ke dalam data untuk pelatihan karena peserta penyuluhan di Kota Bandung atau di Kota Bandung khususnya pesertanya sangat banyak. Jadi mungkin harus ada antriannya. Nah, kemudian nanti kalau sudah terpanggil ikut penyuluhan, di penyuluhan itu nanti akan dilatih apa saja sih produk-produknya, bagaimana cara produksi yang baiknya seperti apa. Jadi ada materi cara produksi pangan yang baik, kemudian materi label kemasan pangan, pokoknya mengenai si produk tersebut ya yang akan diperjualbelikan atau yang akan dipasarkan dari awal sampai produk itu akan siap jual gitu istilahnya. Nah, nanti itu akan diberikan penyuluhan ada sekitar 10 materi. Nah, itu harus diikuti selama 2 hari. Kalau sudah selesai 2 hari, kemudian ada tesnya juga, ada pelatihannya, ada ada pretest, ada post testnya. Nanti setelah itu baru dilanjutkan untuk pendaftaran ke yang tadi disebutkan oleh Bapak Sentosa ke DPM-PTSP. Nah, itu. Nah, nanti ke DPM-PTSP itu dimasukkan berkasnya melalui DPMPT atau di-download dulu berkasnya di dpmptsp.bandung.go.id. Nanti setelah itu baru berkasnya dilengkapi, ada berkas dari dinasnya, ada berkasnya untuk ke puskesmas juga, rekomendasi seperti itu, nanti persyaratan seperti itu dimasukkan. Setelah itu dimasukkan ke DPM-PTSP kalau tahun kemarin sebelum pandemi ya. Kalau sekarang selama pandemi kita ada di Dinas Kesehatan ada kotak untuk dimasukkan ke sana. Nanti akan istilahnya dihubungi kembali untuk dilakukan kunjungan. Jadi itu tahapannya. Nanti setelah kunjungan baru terbit sertifikat PIRT. Nah, untuk produk-produknya nanti dibaca di ini aja karena cukup banyak juga. Cuman saya akan menjelaskan mengenai definisi IRTP-nya saja ya. Jadi IRTP itu adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal. Jadi kalau Bapak dan Ibu di sini semuanya produksinya di rumah, itu sudah betul. Tapi kalau produksinya sudah masih di rumah, tetapi rumah itu tidak ada kegiatan keluarganya, itu justru tidak bisa diteruskan untuk PIRT. Jadi yang bagusnya itu harus di dapur lah istilahnya. Dapur atau di ruang makannya itu dijadikan tempat untuk pengemasan. Jadi
si rumah itu berfungsi menjadi dua kegiatan atau dua fungsi, sebagai bisnis dan sebagai kegiatan rumah tangga. Nah, kalau misalkan tempatnya rumah tapi ternyata isinya sudah tidak ada kamar, jadi maksudnya ruangan kosong, ada tempat produksi, ada tempat, wah itu larinya sudah ke pabrik lah istilahnya, tapi masih kecil di rumah. Biasanya kita juga temukan seperti itu. Jadi kalau yang PIRT itu betul-betul kegiatan rumah tangga. Jadi kita kunjungan ke tempat produksi itu, kita dipersilahkan di ruang tamu, berkonsultasi di situ, diskusi, kemudian baru kita periksa ke ruang makannya atau ruang dapurnya yang dijadikan tempat usaha Bapak dan Ibu. Itu. Kemudian setelah ke tempat, peralatannya itu harus yang manual hingga semi otomatis. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu produksinya sudah menggunakan, ini contoh misalkan Ibu punya alat atau mesin, si bahan baku dimasukkan ke dalam mesin itu langsung keluarnya produk. Nah itu tidak bisa PIRT. Tapi yang saya ini kan biasanya manual, jadi semuanya masih ada tangan kita yang berfungsi. Jadi kayak misalkan produksi kue kering kan ya, menggunakan mixer, nah itu semi otomatis. Kemudian blender, ya, pokoknya yang masih menggunakan tangan itu masih bisa diperbolehkan. Tapi kalau yang sudah produknya dimasukkan ke mesin, terus produknya keluar jadi, nah itu bukan lagi PIRT. Kemudian selanjutnya ini jadi larinya ke tempat produksi ya, kunjungan ya. Sebetulnya yang di Dinas Kesehatan itu hanya penyuluhan saja. Jadi hanya pelatihan, tapi menjelaskan mengenai ini isinya dalamnya ini gitu. Nah setelah itu kita lihat dilihat ke tempat produksi, itu biasanya kita lihat kalau sudah memenuhi syarat yang misalkan tempat tinggal, kemudian semi otomatis sampai manual sampai semi otomatis, kita lihat lagi ke produknya, tempatnya, higienis sanitasinya, kebersihannya seperti apa, kemudian ini larinya ke apa ya istilahnya lokasi ya, lokasi dan lingkungan produksinya seperti apa, bangunannya seperti apa, peralatan produksinya seperti apa. Banyak yang diperiksa nanti setelah penyuluhan, kemudian setelah dimasukkan berkasnya ke DPMP-TSP. Setelah itu nanti biasanya kita ada syarat-syarat tertentu, seperti karena kan kita harus mematuhi label, peraturan label, jadi biasanya kita lihat dulu kelengkapan di dalam labelnya seperti apa. Kalau misalkan memang sudah lengkap, ada 6 kriteria, nanti di PowerPoint-nya sudah dijelaskan sih, di sana ada kelengkapannya apa saja yang harus lengkap. Kemudian pembukuan juga enggak seperti orang ekonomi ya, jadi harus ada akuntansinya, enggak sih. Kalau kita hanya dasar, jadi buku bahan baku, didata, belinya dari mana, nomor izin edarnya ada enggak. Jadi misalkan ya, Ibu bikin kue kering, tepung terigunya menggunakan merek ini, nomor izin edarnya ada enggak? Biasanya nomor izin edarnya BPOM sekian. Nah, itu dituliskan, itu pembukuan dasar. Jadi tidak seperti akuntansi gitu. Jadi kita nggak butuh pembukuan keuntungannya berapa, ruginya berapa, enggak. Tapi kita melihat tentang bahan-bahan tersebut yang dipakai. Kemudian nanti labelnya juga disesuaikan, kayak misalkan berat bersihnya berapa, komposisinya apa saja. Pokoknya ada 6 kriteria di dalam label yang harus ada. Nah nanti kalau sudah selesai semua, itu baru ada semacam rekomendasi dari kita atau istilahnya surat pengesahan dokumen. Nah surat pengesahan dokumen dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, berarti itu mungkin berkas sudah lengkap, Bapak Ibu ya. Nah nanti dari situ Bapak dan Ibu tinggal masukkan ke DPMP-TSP secara online. Ya, masuk ke web dpmptsp.bandung.go.id. Kalau belum daftar dulu supaya dapat username sama passwordnya. Nanti baru jadi berkas-berkas tersebut harus di scan, kemudian baru di upload semua ke dalam sana. Nanti akan
lakukan pemeriksaan oleh DPM PTSP, baru sertifikatnya akan dikirim ke email atau WA, nanti di print out si sertifikatnya. Sekarang seperti itu sistemnya. Kalau produk-produk yang tidak PIRT, larinya itu nanti ke BPOM. Kebetulan kalau di Bandung itu BPOM ada di Pasteur, jadi deket ya. Dan urusannya juga sama online. Kemudian persyaratannya nanti di online ada juga. Dan biasanya ini siapa tahu nih di sini ada yang pengusaha susu, yogurt, nugget. Nah itu bukan lari PIRT tapi larinya ke BPOM. Nanti yang mengeluarkan BPOM. Nanti di BPOM juga takutnya ada nih BPOM, wah ini mah harus perusahaan besar. Tidak, BPOM ada perusahaan untuk UMKM juga. Nanti tinggal dipilih di sana. Jadi tidak seharusnya semua masuk ke BPOM itu perusahaan besar, tidak. Justru ada juga perusahaan UMKM yang lari ke BPOM karena produknya tidak ada di PIRT. Yang tadi saya sebutkan seperti susu, nugget, ya, olahan daging, olahan yang basah-basah ya, kue kering, kue basah, minuman cair, ya itu yang kayak gitu. Yogurt, nah itu sudah tidak lagi di PIRT tapi di BPOM. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan ke Ibu Rizka. Terima kasih Kak Ahmad Gunadi, luar biasa ya, ini sangat membantu mungkin penjelasan dari Kak Ahmad Gunadi soal PIRT di BPOM bagi teman-teman UMKM yang belum dapat izin PIRT, yang memang susah keluar PIRT-nya atau ada kendala, silakan langsung tanya di kolom chat ya, nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Dan terima kasih kepada semua pemateri ya, akan lanjut ke sesi tanya jawab ya. Sebelum ke sesi tanya jawab, saya akan memberikan sedikit promosi dari UMKM kita dari Prima Grapia. Nah, Prima Grapia ini adalah percetakan, segala macam percetakan juga ada. Jadi punya kebutuhan cetak apapun, Prima Grapia aja solusinya ya. Prima Grapia, print everything. Ya, sebelum kita masuk ke tanya jawab, kita mau foto bareng untuk semua pemateri ya. Silakan kita foto bersama dan semua peserta kita foto bersama dengan aba-aba. Langsung saya sounding dari sekarang. Oke, kita siap-siap ya. Bantu ya untuk foto bersama. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tangannya sekali lagi, tangannya gini semua ya. Oke, diikutin ya, tangannya gini semua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Nanti hasil foto akan saya share ya. Boleh kalian minta fotonya, boleh DM di Instagram saya @miriatka. Saya akan bacakan pertanyaannya ya. Setiap pertanyaan yang dibacakan oleh saya akan mendapatkan feedback dari para sponsor. Ini pertanyaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama ditunjukkan kepada Kak Dr. Sentosa ya. Selamat siang, nama saya Raihan, mahasiswa D3 Unpar. Wow. Mau bertanya pada Dr. Sentosa sendiri, jika saya sebagai mahasiswa akan memulai berbisnis online, apa saja perizinan yang harus saya urus dan apakah harus ke notaris untuk melegalkan izin bisnisnya? Terima kasih Pak, mungkin boleh dijawab untuk Pak Dr. Sentosa, langsung jawab ya. Langsung dijawab, Bu Bianca. Langsung dijawab. Jawab Pak Dr. Sentosa. Ya, baik. Ini tadi pertanyaan dari D3 Unpar ya. Siapa? Raihan ya? Raihan, dari Raihan. Oh, Raihan. Jadi Raihan tadi mengenai izin online, yang penting dulu harus disadari. Tadi saya sudah kemukakan ya, bidang apa di online yang akan dilakukan ini. Tadi saya bilang gini kan ada 2 ya, ada 2. Apakah produknya ini barang atau jasa? Itu harus dipastikan dulu. Nah, lalu yang dikatakan terakhir oleh Pak Ahmad ya, betul ya Pak Ahmad? Pak Ahmad Gunadi? Betul.
Tadi kan disebutkan, apakah produknya ini terkait dengan masalah produksi rumah tangga. Jadi poin saya, Rehan, kalau mau mengurus terkait dengan bisnis online, pastikan dulu bidang usaha apa sehingga nanti bisa dipastikan izin apa yang diperlukan di dalam kegiatan usaha tersebut. Itu poin saya. Bidang apa yang mau dilakukan? Ya, oke. Itu Bu Bianca? Ya, saya Rizka. Pak Dr. Sentosa, kalau misalnya bidangnya itu non jasa, apakah perlu perizinan dan harus ke notaris juga, Pak Dokter? Diulang lagi, Bu Bianca? Apabila kalau berbisnis online ya, apabila bidangnya non jasa, misalnya non jasa ya, atau dia jualan produk tapi bisnisnya online, apakah harus mengurus perizinan sampai harus ke notaris juga? Oh, ya paham saya. Jadi begini, kalau ke notaris itu tadi dari penjelasan dari legalku kan sudah jelas disebutkan di situ. Di notaris ini dia kan mengurus mengenai pendirian perusahaan terkait dengan masalah akta. Akta ya, jadi akta perusahaan. Tadi sudah saya jelaskan di atas jenis-jenis perusahaan ada yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum. Hampir sekarang ini saya perhatikan berbadan hukum atau tidak, mereka datang ke notaris untuk mendirikan akta pendirian. Nah, jadi kata kuncinya akta pendirian. Tapi kalau terkait dengan masalah perizinan, nah itu nanti sangat berhubungan dengan bidang usaha apa yang akan dilakukan tadi. Nah, lalu online ya, terkait dengan online itu juga nanti ada kaitannya dengan masalah Kementerian Informasi dan Komunikasi. Karena nanti ini terkait dengan masalah penggunaan sarana teknologi. Nah, jadi kalau ditanya mengenai izin, kalau ke notaris itu pendirian perusahaan. Itu pendirian perusahaan. Ya. Jadi saya katakan, ini pendirian perusahaan, itu Anda pergi ke notaris. Tapi kalau nanti terkait dengan perizinan, apalagi nanti dengan online, maka nanti harus dicatatkan ke Kementerian Informatika yang nanti akan mengurus mengenai masalah online yang Anda sebutkan tadi, dannya ini kan, dan terkait dengan bidang usaha dan produk yang akan dilakukan. Itu yang saya katakan tadi, beberapa jenis izin usaha yang tadi sudah dijelaskan juga dari rekan saya yang dari legalku, beberapa izin yang ada di situ. Itu penjelasannya. Baik, terima kasih Dr. Sentosa. Mudah-mudahan terjawab ya untuk Raihan. Saya akan lanjut ke pertanyaan kedua. Dari Pramesti ya, untuk dijawab oleh Kak Ahmad Gunadi. Ini pertanyaannya, jika bagi pelaku usaha yang akan memulai usaha bidang makanan dan minuman, idealnya legalitas apa saja secara berurutan yang harus kita buat. Jadi untuk pelaku usaha makanan dan minuman, idealnya itu legalitas apa aja yang harus diurus secara berurutan. Boleh dibantu jawab langsung, Kak Ahmad Gunadi, silakan. Terima kasih. Masih mute. Terima kasih. Nanti saya jawab untuk pelaku usaha yang memulai usaha di bidang makanan dan minuman, sebaiknya sih dilihat dulu produknya apa, ya. Apakah ini produk kering atau produk basah, ya produknya. Kemudian setelah dilihat dari sana, kita berangkatnya dari mana nih produksinya? Produksinya di rumah tinggal atau memang sudah industri atau pabrik? Kalau memang sudah memang tempat produksinya tadi misalkan urutannya makanannya memang makanan kering, misalkan kita produksi kue kering atau keripik singkong ya. Nah, kemudian produksinya di rumah. Itu larinya ke PIRT. Nanti mungkin akan saya share juga peraturan BPOM yang mengurus atau memperlihatkan produk makanan apa saja yang larinya ke PIRT. Nah, di situ nanti produk ada jenis-jenis produk apa saja yang larinya ke PIRT. Nah, selain dari di peraturan itu mungkin larinya nanti ke BPOM seperti itu ya. Nah, nanti kalau di PIRT ya tadi yang saya ceritakan penyuluhan, kemudian ada bekasan, kunjungan. Tapi kalau untuk BPOM nanti akan ada
konsultasi lebih lanjut dari BPOM-nya lagi. Ya, itu mungkin. Jadi yang pertama harus dilihat dari produk dan tempat ya. Itu aja deh. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Kak Ahmad Gunadi jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari Farida Aryasi. Mohon dibantu Kak Filosofian ya dijawab pertanyaannya ini. Kebetulan beliau adalah reseller ya. Pertanyaannya untuk reseller makanan dan minuman. Izinnya masuknya ke jasa ya Pak? Pertanyaannya apakah reseller itu masuk ke jasa atau enggak? Nah, kalau reseller lain, apakah perlu buat perizinan? Jadi kalau resellernya makanan minuman itu masuk ke jasa atau enggak? Tapi kalau dia reseller lain juga, apakah perlu perizinan enggak menurut Kakak? Silakan. Oke, thank you. Mungkin gini, tadi udah disampaikan juga oleh narasumber sebelumnya gitu ya. Kita harus pisahkan aspek legalitas tadi ya, aspek legalitas berbadan hukum dan lain-lain dengan aspek perizinan. Perizinan memang kita bicaranya dengan institusi pemerintahan biasanya, karena memang pemerintahan lah yang berhak untuk mengeluarkan perizinan. Kecuali memang ada beberapa lembaga sertifikasi yang memang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi, nah terkait ini reseller gitu ya, reseller makanan dan minuman, ketika tadi harus dipastikan juga nih sama juga dengan pertanyaan sebelumnya, makanan minuman ini yang dijual produk kemasan atau penyajian langsung. Ketika penyajian langsung atau dine in gitu ya, ketika kita jual beli minuman tapi tidak kemasan, tapi langsung produk langsung gitu ya, seperti restoran atau kafe, maka yang berlaku perizinannya adalah perizinan tanda daftar usaha pariwisata. Nah, kalau ditanya semua bidang usaha wajib punya perizinan, wajib, tapi melekatnya nanti namanya di SIUP, surat izin usaha perdagangan. Nanti itu termasuk tuh, tadi ada yang kerajinan tangan gitu ya, itu akan masuk ke bidang konveksi kah atau bidang perdagangan. Nah, ketika reseller sebenarnya dibilang jasa yes, tapi lebih ke perdagangan. Kalau jasa itu biasanya objek hukumnya atau ibaratnya yang di-deliver, yang didapatkan oleh klien itu bentuknya jasa atau tidak bisa dilihat gitu, intangible. Tapi ketika kita masih ada barangnya, biasanya itu bentuknya perdagangan. Jadi reseller ini sebenarnya terkategorikan sebagai perdagangan makanan dan minuman. Gitu. Jadi tetap butuh izinnya. Memang izinnya lebih mudah karena hanya butuh SIUP aja gitu ya. Nah, di sini juga nih, SIUP itu melekatnya adanya di badan usaha atau badan hukum, which is ada di SAPT, ada CV gitu ya. Ketika kita masih perorangan, maka kesulitan juga untuk mendapatkan izin usaha berupa tadi. Gitu. Jadi sebenarnya semua perizinan usaha, semua usaha wajib ada izinnya. Hanya berbeda-beda tuh. Ada yang izinnya melekatnya ke perusahaan kita, ada yang tadi tuh ke produknya. Kalau yang seperti PIRT dan lain-lain, dia memang akan dilihat per produk. Tapi ketika kita bilang izin usaha yang melekat ke perusahaan atau bentuknya seperti SIUP gitu ya. SIUP itu kan ada tuh KBLI yang kemarin rame-rame misalnya, ayo disesuaikan KBLI Bapak dan Ibu gitu. Itu terkait izin usaha. Jadi yang konveksi bisa, jadi kerajinan tangan rajut itu juga itu grey itu masih apakah Bapak Ibu yang produksi atau bukan. Kalau produksi izinnya adalah berarti ke konveksi. Nanti juga ada namanya izin usaha industri kecil. Nah, ketika nanti tapi kalau penjualan, maka masuknya ke perdagangan. Gitu. Jadi itu yang berbeda. Harus case by case sih, Bu Rizka. Kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti memang ada dua kategori untuk reseller, mungkin melekat ke angka penjualan. Tapi kalau yang hanya pelaku usahanya itu tergantung usahanya apa. Kalau usahanya makanan, mungkin perizinannya juga makanannya itu apakah restoran kategori, atau sekali lagi ya untuk pengurusannya juga berbeda kasusnya. Jadi untuk detailnya boleh tanya jawab juga di Instagram saya di DM langsung ya. Nanti juga kalau misalnya syarat-syaratnya apa aja menurut PIRT, menurut BPOM, saya akan kasih linknya dan presentasinya boleh DM di Instagram saya @inirieska. Mungkin ada 3 pertanyaan tadi sudah terjawab, cukup 3 pertanyaan aja kali ini karena ada keterbatasan waktu pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua pemateri kita, ya. Terima kasih untuk Kak Ahmad Gunadi ya, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Dr. Santosa sendiri ya, SHMH, beliau adalah dosen dari Fakultas Hukum Unpar Bandung. Dan terima kasih juga untuk Kak Muhammad Filosofian ya, CEO dari Legalku dan EVP BCI Bandung 2020. Luar biasa ya. Dan terima kasih juga untuk Prima Grafia ya, dari Head Marketing Communication Prima Grafia ada di sini Kak Irma ya. Boleh introducing sebentar Kak Irma. Mungkin bisa di-unmute Kak Irma.
Kak Irma ini kebetulan dari marketing communication dari Prima Grafia yang untuk kebutuhan percetakan ya. Ada Kak Irma? Belum masuk ya? Sudah masuk tapi nggak ada. Boleh di-unmute Kak Irma? Oke, sebentar lagi ya. Baik, saya skip ya. Mungkin itu aja pertemuan webinar kali ini. Kita akan lanjut webinar setelah Lebaran nanti ya. Selamat menyambut Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dari saya pribadi dan dari Kenal Sapa. Maaf untuk semuanya ya. Semoga bermanfaat. Karena acara ini akan rutin seminggu 1 kali yang akan diadakan untuk mensupport para UMKM kita. Terima kasih untuk para sponsor kita, Prima Grafia, Bank Mandiri, dan semua teman-teman UMUT, semua teman-teman untuk Income Stack, Nagito Stack. Minggu depan insya Allah habis Ramadan, saya akan bagi-bagi uang tunai ya untuk para UMKM. Selamat menyambut Lebaran ya, selamat berpuasa untuk yang berpuasa. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.